Oke, salam sejahtera, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mahasiswa kelas Artificial Intelligence, ya, saudara-saudara, dalam pertemuan kita kali ini, ya, kita akan membahas tentang salah satu, ya, metode di dalam Artificial Intelligence, ya, atau kecerdasan buatan, ya. Salah satu metode dalam Artificial Intelligence itu adalah metode yang namanya logika fuzzy, ya, atau fuzzy logic, ya. Dan yang kedua ada juga yang namanya neural network yang akan kita pelajari nanti, ya. Jadi dalam mata kuliah kita ini akan mempelajari dua bidang ini, ya, itu artificial intelligence dengan metode fuzzy logic dan neural networks, ya. Yang neural network itu dikembangkan menjadi yang namanya deep learning, ya. Jadi dua topik ini nanti akan kita jabarkan menjadi 3 topik sampai akhir pertemuan di minggu ke-16 atau minggu UAS. Saudara-saudara, kecerdasan buatan itu memang ilmu yang didevelop dari perkembangan dari matematika logika, ya. Jadi matematika logika itu, saudara-saudara, berkembang sampai itu dari ilmu logika, ya, digital, kemudian berkembang menjadi ilmu itu katakanlah secara matematik disebut sebagai logika fuzzy, ya. Logika fuzzy ini definisi sederhana itu adalah ilmu yang menggunakan pendekatan logika linguistik, ya. Ilmu yang menggunakan logika manusia di dalam menyatakan atau mengekspresikan segala hal dalam bentuk bahasa. Jadi ilmu logika fuzzy ini sebetulnya sederhana, sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali dan juga sangat mudah untuk diterapkan menjadi suatu algoritma di dalam komputer. Contoh paling sepele, contoh paling sederhana adalah di sini ada yang namanya Pak Yunus. Pak Yunus, demam Pak Yunus, Ya Pak, demam. Sakit iya apa? demam Pak dari Demam. hari demam dari hari Jumat Pak. Iya, iya. Nah, demamnya Pak Yunus ini rasanya gimana? Rasanya? Ya, Rasanya gimana? ya kepala pening badan panas tuh Pak. Nah, kepala pening, badan panas. Ya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh Pak Yunus logika fuzzy. Jadi Pak Yunus menyatakan, membahasakan kondisi tubuhnya tadi itu dengan panas, demam, kepala pening, ya. Padahal penyakitnya sama. Misalkan saya tanya kepada Randi, ya. Randi ini ada Randi, ya. Randi, misalkan kamu seperti Pak Yunus, bagaimana kamu kalau ditanya dokter, ya? Bagaimana Pak Randi, Mas Randi, kondisi badannya? Nggak ada ini. Ya, Pak. Bagaimana kondisi badannya? Ada suara saya, Pak. Ya? Bagaimana? Ada suara saya nggak, Pak? Ada, ada. Oh, ya ada. Kalau ditanya sih, kondisi badan saya sehat sih. Gimana? Bagaimana kondisi badannya? Kondisi badan saya sehat, Pak. Oh, sehat, ya. Iya. Ada demam nggak? Kepala Nggak ada. nggak ada. Misalkan Anda seperti Pak Yunus, bagaimana Anda betul menyatakannya? Kalau Anda ditanya dokter. Halo, nggak pernah sakit Anda? Nah, Pak. Nah, kalau sakit seperti itu gimana Anda menyatakan kondisi Anda? Halo, aduh, agak lama ya. Bingung, Pak, jelasinnya. Ya, kalau Anda ditanya gimana kondisi badan Anda, ya panas, demam atau gimana perasaannya, gitu kan? Itu kan sesuatu yang alamiah, ya, gitu. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, logika fuzzy ini sebetulnya adalah logika linguistik, ya, pengertian sederhananya. Logika manusia itu menyatakan segala hal secara bahasa, ya. Tadi ya saya menguji Pak Yunus, ya, Pak Yunus itu menyatakan kondisi badannya kan panas, demam, kepala pening, ya. Padahal penyakitnya adalah sama. Misalkan penyakitnya adalah masuk angin, ya. Randi yang katakanlah masuk angin, ketika ditanya saya tanya, itu jawabannya, ya kan,
nggak karu-karuan jawabannya. Misalkan saja ya, penyakitnya sama, masuk angin, tapi ekspresi atau pernyataan bahasanya berbeda dengan Pak Yunus. Bagaimana Randy? Misalkan saja ya, misalkan ya, wah Pak, ya mual, ya, kemudian apa itu sakit perut, kemudian badan terasa greges, greges ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara merupakan ekspresi bahasa manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain pada kondisi yang katakanlah sama. Katakanlah penyakitnya adalah itu masuk angin, seperti itu. Belum lagi saya tanya teman-teman Anda yang lain, ya. Jadi saudara-saudara, ternyata manusia itu memiliki kemampuan menyatakan atau mengekspresikan apa yang dialami menjadi bentuk bahasa yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Padahal sumber penyakitnya adalah sama. Nah, itu saudara-saudara diadopsi menjadi suatu logika fazi. Ya, logika fazi itu ya sebetulnya adalah sederhana, logika linguistik ya. Kemampuan manusia di dalam menyatakan atau mengekspresikan segala hal secara bahasa, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, logika fazi ini merupakan ilmu yang sangat mudah sekali di dalam ilmu komputer kita ya, tapi secara matematis bentuknya sangat membingungkan ya. Logika fazi ini ditemukan oleh Bapak Lotfi Zadeh ya, orang Iran yang sekolah di MIT di Amerika sana ya. Beliau menemukan ya bahwa itu logika fazi itu tidak hanya logika antara 0 dan 1 ya, karena waktu itu zaman itu lagi rame ilmu digital ya. Ilmu diskrit ya, digital 0 dan 1. Bahwa semua itu representasi ya keadaan atau juga sistem dinyatakan dengan bilangan 0 dan 1. Nah, Pak Zadeh punya suatu teori ya bahwa antara 0 dan 1 itu boleh dinyatakan dengan kuantisasi yang mendekati antara 0 atau 1. Ya, di antara 0 dan 1. Ada kuantisasi yang bisa diekspresikan antara 0 dan 1 tadi itu. Ya, sehingga logika fazi ini itu sebetulnya adalah logika matematika yang mengekspresikan semua keadaan terkuantisasi pada rentang suatu harga. Ya, sebagai contoh rentang satu harga antara 0 dan 1. Ya, kalau itu boleh berapa? Ya boleh 0,1, boleh 0,5, boleh 0,6, boleh 0,7, dan boleh 0,8, dan seterusnya. Ataupun juga di antara itu. Nah, saudara-saudara, semakin presisi kita menyatakan suatu keadaan, maka menyatakan presisi suatu harga. Sebagai contoh tadi ya, Pak Yunus ya, itu saya tanya kan, Pak Yunus, demam Pak Yunus ya? Demam, Pak Yunus ya? Ya Pak, demam Pak. Nah, demam itu kalau diukur suhu kan Pak Yunus nggak tahu. Yang tahu kan dokter, betul kan? Betul, Pak. Nah, betul. Berarti Pak Yunus ini mengatakan, Pak, saya sangat demam sekali. Sangat demam sekali. Ya, itu kalau diukur suhunya 38. Tapi Pak Yunus kemudian saya tanya, Pak Yunus gimana? Demam, Pak. Begitu diukur suhunya 37. Nah, artinya apa saudara-saudara? Ekspresi kita itu sebetulnya mendekati kuantiti. Betul nggak? Mendekati suatu harga. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, betul, karena kita kan nggak punya alat ukurnya ya. Nah, itulah saudara-saudara, fleksibilitas bahasa manusia. Ya. Jadi logika fazi itu adalah logika bahasa yang fleksibel, ya, yang itu eh, bisa dikatakan itu mendekati presisi atau juga di luar presisi. Ya, kadang-kadang nggak tergantung dari manusianya. Saudara-saudara, kondisi-kondisi seperti itu bisa kita nyatakan dengan logika fazi. Ya, jadi logika fazi ini ya itu adalah itu menyatakan suatu keadaan, menyatakan suatu judgement, menyatakan suatu penilaian, menyatakan suatu apapun yang itu terukur pada suatu rentang harga ya atau value atau suatu quantity seperti itu ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga dalam logika fazi itu dikenal yang namanya itu bilangan mohon maaf, dikenal yang namanya himpunan fazi ya. Himpunan fazi ya. Tadi saya bicarakan dengan Pak Yunus sama Randy itu adalah itu semesta himpunan tentang suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia itu ternyata berada pada suatu rentang harga ya antara kondisi normal ya orang sehat sampai orang yang sakit seperti Pak Yunus atau lebih dari sakit dari Pak Yunus ya. Jadi rentang orang sehat itu suhunya ya kan antara
katakanlah 37 sampai 40 derajat, ya. 37 sampai 40 derajat suhu manusia ini saudara-saudara diekspresikan oleh manusia itu berbeda-beda. Betul nggak, Pak Yunus? Ya, ya betul Pak. Nah, betul kan? Nah, kalau yang sehat seperti Randy ya mengatakan, Pak, saya biasa aja, Pak. Ya biasa aja itu berapa, Ren? Ya saya nggak tahu, Pak. Nah itu betul. Karena dia nggak tahu berapa suhu tubuhnya. Tapi kalau itu diukur, oh 37,5, agak mendekati panas. Boleh nggak? Bahwa Randy itu saya mendekati agak panas, Pak. 37,5. Mendekati agak panas. Ini repot ini. Ya. Kalau itu diukur, itu suhunya berapa kita nggak tahu misalkan. Ya. Tapi yang pasti kita ketahui adalah rentang suhu manusia 37 sampai 40 derajat, ya. Rentang suhu antara orang sehat sampai orang sakit, ya. Itu 37 sampai 40 derajat. Tapi manusia yang mengalami rentang suhu normal sampai sakit itu mengekspresikannya secara beda-beda. Nah, ekspresi yang dinyatakan dengan bahasa yang berbeda-beda itu saudara-saudara sebetulnya adalah assign suatu harga atau suatu value atau suatu quantity. Itulah yang dinamakan sebagai himpunan set fuzzy, himpunan kelompok fuzzy, ya. Himpunan kelompok ekspresi kebahasaan manusia yang dinyatakan dengan quantity yang dalam rentang suatu harga, ya. Oke. Satu contoh lagi, ya. Anda itu saya contoh satu lagi. Farid, ini ada tinggal di mana Farid? Tinggal di mana? Farid Ibrahim. Ada yang tinggal di gunung ini. Di gunung di mana gitu? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya, tetangga saya ya. Bekasi. Bekasi itu saat ini hujan. Ya, Bekasi. Hujan itu pernyataan apa itu? Kondisi kita bagaimana kita menyatakan kondisi cuaca di sana atau suhu di sana? Sejuk nggak? Sejuk, Pak, biasanya kalau hujan. Nah, hujannya sejuk, ya. Jadi suhu lingkungan kita ini saudara-saudara ternyata dari orang Eskimo sana, dari kutub utara sampai orang Bekasi ya, sampai orang Arab sana ya, yang padang gurun ya, itu suhu manusia itu ternyata bisa kita nyatakan ya kan secara bahasa ya, dari sangat dingin karena es ya, suhu sangat dingin suhu di kutub utara sampai sangat panas di Afrika sana ya. Jadi ada rentang ekspresi bahasa manusia di sini ya. Sangat dingin kutub utara dan sangat panas. Sangat dingin dan sangat panas ini kalau kita ukur suhunya bisa nggak? Secara kesepakatan, secara common sense. Bisa kan? Halo? Halo? Bisa kan? Nah, bisa. Sangat dingin. Ya, suhunya orang Eskimo di bawah 0 derajat. Berapa 0 derajat itu? Suhu yang paling dingin di muka bumi ini. Ya, ada yang mengatakan di bawah itu minus 20 derajat misalkan ya, minus 20 derajat sampai sangat panas di Afrika sana katakanlah 40 derajat Celcius ya. Misalkan dari minus 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius misalkan ya. Ini misalkan aja itu seperti itu ya. Ternyata saudara-saudara, ekspresi bahasa manusia dari manusia yang tinggal di kutub utara sampai di Afrika sana ini ya menyatakan kondisi ini itu bermacam-macam nggak karuan ya, dari yang sangat dingin sekali di kutub utara sampai yang sangat panas sekali di Afrika sana atau di negara Arab sana. Jadi saudara-saudara kalau kita kumpulkan ekspresi-ekspresi ini saudara-saudara ya, dari sangat dingin sekali sampai sangat panas sekali ya kan, itu tadi teman Anda mengatakan Farid sejuk Pak. Sejuk itu boleh nggak dikatakan antara sangat panas sekali dengan sangat sejuk, sangat dingin sekali? Boleh nggak? Halo? Boleh Pak. Boleh, ya. Artinya apa? Itu assign suatu harga, suatu quantity. Jadi Randy itu Farid ya, itu mengatakan Pak sangat Pak di sini sejuk sekali Pak. Ya. Ya, bahkan ditambahi sangat sejuk sekali. Berarti berapa suhunya itu? Ya. Dan di antara sangat dingin sekali kutub utara sampai sangat panas sekali itu kalau kita tanya ya orang-orang tadi ya menggunakan survei itu pernyataannya banyak sekali ya. Pak ya mendekati dingin
Nah, mendekati dingin itu berarti orang tinggal di Bogor, ya, tinggal di Bogor karena dia dekat dengan puncak misalkan, ya. Pak, ya, itu cukup panas. Repot ini kalau bahasanya adalah gimana kondisi di betul di kota Anda? Cukup panas, Pak. Anda tinggal di mana? Tinggal di katakanlah di Pontianak misalkan. Jadi ini saudara-saudara, ekspresi-ekspresi ini ya, ekspresi-ekspresi bahasa ini manusia itu yang katakanlah merefer atau merujuk pada suatu harga, kalau dikumpulkan itu membentuk suatu yang namanya semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan itu disebut sebagai himpunan fazi, ya. Himpunan fazi itu ya, itulah yang kita kumpulkan menjadi satu basic konsep ya mengenai semesta pembicaraan atau nanti kita gunakan sebagai elemen ya, himpunan keanggotaan fazi, ya. Jadi himpunan keanggotaan fazi itu nanti semuanya memiliki suatu harga, ya. Jadi itu kalau Anda ya, Pak, saya tinggal di Bekasi, Pak, sejuk. Nah, sejuk itu berarti Anda suhunya sekian derajat Celcius, ya. Pak, saya tinggal di Afrika, Pak, ya, suhunya panas sekali. Oh, 39 derajat Celcius, ya. Pak, saya tinggal di Kota Bogor mendekati puncak. Oh, suhunya sekian derajat Celcius, ya. Jadi ekspresi-ekspresi bahasa manusia tadi itu ya saudara-saudara dalam semesta pembicaraan yang sama ya, suhu lingkungan ya, suhu tempat tinggal itu ternyata bisa kita nyatakan dengan bahasa manusia ya yang sangat kaya sekali itu, kemudian juga bisa kita nyatakan dengan quantity, suatu harga ya. Jadi semesta himpunan fazi ini saudara-saudara merupakan eh, komposisi ya daripada itu anggota semesta suatu pembicaraan atau semesta suatu sistem seperti itu ya. Nah, inilah saudara-saudara yang nanti akan menjadi teori ya bagaimana fuzzy logic itu didevelop, dibangun ya. Didevelop atau dibangun bahwa semua hal itu sebetulnya bisa diukur secara bahasa ya. Jadi itu bahasa manusia itu ya itu merupakan ukuran ya. Bahasa manusia itu ternyata memiliki suatu ukuran, apalagi itu terkait dengan representasi suatu keadaan atau suatu sistem seperti itu ya. Karena bahasa manusia itu merupakan indikasi suatu ukuran, maka perlulah didevelop yang namanya logika fuzzy. Bagaimana logika fuzzy itu nanti bisa kita replika menjadi algoritma di dalam pemrograman kita di ilmu komputer seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, ada yang ditanyakan? Halo, halo, halo. Nah, oke ya. Jadi kita mengenal logika fuzzy itu sebetulnya adalah ilmu himpunan secara matematika, ya. Karena itu adalah ilmu himpunan, ya kan. Anda kalau pernah belajar ilmu himpunan ya waktu matematika di SMP ataupun di SMA ya, maka berlaku yang namanya itu hukum operasi himpunan, ya. Ada himpunan komutatif, ya, berlaku komutatif, ya, asosiatif, ada distributif, ya, ilmu irisan himpunan, ya, gabungan himpunan, ya. Itu adalah satu contoh bagaimana kita memahami itu operasi daripada himpunan fuzzy, ya. Himpunan fuzzy misalkan itu data-data yang kita peroleh, ya, itu sebetulnya kan data-data itu memiliki yang namanya suatu uniqueness, ya, suatu ciri khas tertentu. Yang data-data itu bisa kita kelompokkan berdasarkan berbagai macam itu parameter, ya. Katakanlah itu data demografi manusia Indonesia. Demografi manusia Indonesia itu 270 juta. 270 juta itu kalau kita bedakan ya secara gender ya pria dan wanita ya. Secara umur ya kan ada usia balita, ada usia muda, ada usia menengah, ada usia yang katakanlah tua atau tidak produktif ya. Itu kalau kita bagi-bagi lagi saudara-saudara, ternyata data-data itu saudara-saudara sesuai dengan itu karakteristiknya ya kan, itu memiliki atribut-atribut yang bisa kita golongkan menjadi kelompok-kelompok tertentu ya. Yang itu antara satu dengan yang lain kalau kita operasikan secara matematis ya, tentu di situ berlakulah hukum-hukum operasi himpunan ya, komutatif, asosiatif, distributif, irisan, gabungan dan seterusnya ya. Jadi cara kita memahami logika fuzzy tadi itu ya sebetulnya sangat mudah ya, sangat gampang sekali ya. Jadi jangan dilihat itu
Jangan dilihat notasi matematisnya. Notasi matematis ini hanya merupakan representasi dari itu pernyataan kita ya kan mengenai kondisi dari suatu himpunan ya, kelompok data seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara? Halo? 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 Pak, Ya. Iya Pak, halo Pak. ya ya. Oke ya. Jadi Anda maksudnya jangan takut ya kalau belajar masalah matematika seperti ini ya. Matematika itu sebetulnya simbol yang menyatakan suatu sistem ya. Jadi matematika itu memang simbolnya memang mengerikan ya, ada X ya, ada XA, ada X, ada kemudian simbol-simbol yang katakanlah menggunakan itu huruf-huruf Yunani atau huruf-huruf Latin ya. Jadi Anda jangan khawatir ya, jangan takut. Tapi esensinya adalah apa yang kita tangkap adalah bahwa operasi himpunan itu bisa dinyatakan secara matematis ya dalam bentuk formulasi yang kita lihat barusan tadi itu ya. Nah, saudara-saudara, oke ya. Nah, seperti ini ya. Saudara-saudara, himpunan tadi itu di dalam suatu kelompok ya. Itu tadi saya katakan itu dia merupakan assign suatu harga, suatu value, suatu quantity ya. Yang harga itu saudara-saudara kita ukur dan kita dekati menjadi suatu yang namanya itu kita sebut di dalam logika fuzzy itu kita sebut sebagai degree of membership function ya, tingkat keanggotaan, tingkat fungsi keanggotaan. Jadi kalau tadi Anda mengatakan ya Pak Yunus mengatakan Pak saya sangat demam sekali. Sangat demam sekali itu ya kalau dinyatakan secara itu quantity ya itu berapa? Ya. Ternyata suhunya Pak Yunus ini 37,5, belum mendekati suhu ekstrim 40 derajat misalkan saja ya. Artinya apa? Pernyataan Pak Yunus ini sebetulnya adalah pernyataan yang mengindikasikan derajat suatu keanggotaan. Berarti Pak Yunus ini ya kan berada dalam wilayah keanggotaan panas atau demam. Ya. Panas atau demam suhunya berkisar antara 38 sampai 40. Tapi Pak Yunus mengatakan, "Pak, saya itu sangat demam sekali." Begitu diukur, oh suhunya 38,5. 38,5 Pak Yunus ini ya, itu berada dalam daerah katakanlah panas atau demam. Kalau begitu pernyataan Pak Yunus ini berapa validnya? Nah, untuk menyatakan validitas suatu anggota dari suatu himpunan ya, himpunan panas ya, berarti Pak Yunus itu pernyataan Pak Yunus itu mengindikasikan adanya suatu derajat keanggotaan ya, degree of membership function. Sebutannya seperti itu ya. Jadi semua pernyataan-pernyataan kita ini saudara-saudara yang pernyataan-pernyataan kita ini ya secara dengan bahasa manusia itu kan sebetulnya tidak akurat karena pernyataan kita ini merupakan kekayaan ekspresi kita ya, kekayaan ekspresi kita di dalam menyatakan suatu keadaan, suatu sistem atau juga penilaian yang tidak presisi. Karena itu ya saudara-saudara, logika fuzzy itu membentuk suatu namanya himpunan. Tadi saya katakanlah ya, saya bentuk himpunan ya kan, suhu lingkungan tempat tinggal manusia. Suhu lingkungan tempat tinggal manusia ini bisa saya kategorikan menjadi 3, misalkan ya, dingin, cukup dingin atau sejuk, kemudian panas. Ya, jadi ada 3 ya. Suhu lingkungan manusia itu kita bagi menjadi 3 area. 3 area ini kan dingin, hangat, panas. Ya, dingin, hangat, dan panas ini saudara-saudara kalau kita ukur secara quantity memiliki rentang harga suhu ya. Dari suhu 0 derajat sampai suhu katakanlah 24 derajat Celcius. Kemudian suhu hangat berada pada suhu katakanlah 20 sampai 30 sampai 30 derajat ya. Suhu panas memiliki rentang harga antara 28 derajat sampai katakanlah 37 derajat Celcius misalkan saja ya. Nah, rentang kelompok harga ini saudara-saudara ya yang dinyatakan dengan kelompok himpunan fuzzy ya, yang pertama, yang kedua dan ketiga itu
begitu semuanya ini kan wilayah-wilayah anggota ini ternyata memiliki degree of membership function, fungsi keanggotaan satu dengan yang lain. Nah, fungsi keanggotaan itulah saudara-saudara diukur dengan yang namanya degree-nya adalah antara 0 sampai dengan 1. Ya. Boleh dengan 0% sampai 100% ya. Tapi ini contoh yang paling mudah saja ya, dari 0 sampai 1 ya. Jadi kalau misalkan tadi ya Pak Yunus mengatakan kan Pak, saya suhu di rumah saya itu saya nggak tahu Pak ya, saya merasakan kondisinya panas. Berarti panas gimana Pak Yunus? Sangat panas sekali Pak. Wah, berarti Pak Yunus ini sangat panas sekali. Sangat panas sekali ini ternyata kalau kita ukur berada dalam rentang kelompok himpunan suhu yang panas. Kelompok himpunan suhu yang panas ini saudara-saudara ternyata adalah itu bentuknya adalah itu memiliki tingkat derajat keanggotaan yang menyatakan itu kevalitan atau itu kesahihan daripada pernyataan Pak Yunus. Ya, yang itu diukur katakanlah antara 0 sampai dengan 1 tadi itu. Nah, itulah saudara-saudara ya, himpunan fasi itu ternyata ya, walaupun ekspresi bahasa manusia berada dalam kelompok rentang tertentu, tapi juga bisa diukur satu dengan yang lain. Ya, Pak, suhunya Pak Yunus misalkan saja ya, Pak Yunus ternyata suhu di rumahnya saya datangi di sana, saya ukur ternyata berada pada suhu 29 derajat Celcius. 29 derajat Celcius ini ternyata berada dalam rentang kelompok himpunan fasi ya, itu adalah antara hangat dan panas. Wah, ini repot ini ya. Berarti Pak Yunus pernyataan Pak Yunus ya kan panas, tapi secara kuantiti ya Pak Yunus ini pernyataan Pak Yunus itu berada dalam rentang dua himpunan ya. Satu kelompok hangat, satu kelompok panas. Tapi yang membedakan adalah apanya? Yang membedakan adalah degree of membership function-nya atau tingkat kesahihan pernyataan Pak Yunus terhadap kelompok hangat dan kelompok yang panas. Paham kira-kira saudara-saudara? Halo? Halo? Nampak. Nah, gitu ya. Jadi pernyataan Pak Yunus ini ternyata ada dua, ya. Nah, inilah ciri khas daripada fasi, saudara-saudara ya. Ciri khasnya fasi itu bahwa ya pernyataan kita itu ternyata ada di dua himpunan, ya. Satu himpunan hangat, satu himpunan panas. Tapi yang membedakan adalah nanti adalah degree of membership function-nya. Kesahihan atau kevalitan atau validitas daripada terukur suhunya di kelompok antara hangat dan panas. Ya, misalkan saja, ya, Pak. Berarti pernyataan Pak Yunus tadi itu ternyata di kelompok hangat dia terukur 0,9. Di kelompok panas pernyataan Pak Yunus terukur 0,5. Ya, jadi Pak Yunus itu menyatakan kondisinya panas, ya, di kelompok hangat dia juga diakui sebagai kelompok hangat, tapi memiliki validitas atau kesahihan atau degree of membership function 0,8. Nah, kemudian di kelompok panas Pak Yunus ya itu memiliki derajat keanggotaan 0,5. Nah, pernyataan Pak Yunus ini saudara-saudara itulah menjadi ciri khasnya fasi. Pernyataan Pak Yunus itu tidak ada yang salah, benar, ya. Benar sekali ya, karena itu kan ekspresi manusia ya di dalam itu menyatakan segala hal ya. Tapi yang membedakan di dalam fuzzy logic ini adalah degree of membership function-nya ya. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tadi ya, tingkat kesahihannya ya. Dia di kelompok mana ini ya? Ternyata dia ada di dua kelompok, kelompok hangat dan kelompok panas. Ya, pernyataannya Pak Yunus. Berarti apa? Pernyataan Pak Yunus ini memiliki kebenaran di kelompok himpunan hangat 0,8 dan memiliki kebenaran di kelompok panas 0,5. Nah, itulah yang disebut sebagai fuzzy. Ya, fuzzy itu sendiri definisinya adalah kabur. Ya, secara istilah fuzzy itu kabur, ya, remang-remang, ya, remang-remang. Jadi Pak Yunus itu menyatakan suatu keadaannya, tapi keadaannya Pak Yunus ini secara kuantiti berada dalam dua himpunan. Satu di himpunan hangat dengan tingkat degree membership function 0,8, di kelompok panas 0,5. Nah, pertanyaannya saudara-saudara pada Anda, berarti Pak Yunus pertanyaannya benar atau salah? Halo.
Halo? Ya, ya Pak. Benar-benar aja, Pak. Hah? Benar-benar aja. Halo? Halo? Ya, Gimana? Karena kan nanti ini kita gunakan untuk logika komputer ya, untuk logika pemrograman. Pernyataan Pak Yunus itu kira-kira benar nggak tadi itu? Menurut kacamata kita. ben- eh, benar ya Pak. Ada yang mau nambah lagi? Tadi yang mengatakan benar. Siapa lagi? Mau nambahin? Halo? Pernyataan Pak Yunus itu benar dengan tingkat keanggotaan yang terukur. Nah, itu yang moderat ya, pernyataan yang moderat. Jadi pernyataan kita ini saudara-saudara secara bahasa itu nggak ada yang salah. Tapi pernyataan kita ini berdampak kepada quantity. Ya, artinya apa? Artinya adalah apa yang kita nyatakan secara bahasa ya dalam kita melakukan judgment, melakukan apa itu reasoning ya, melakukan katakanlah penilaian ya atau mengekspresikan apa yang kita rasakan itu semuanya benar. Betul, Bang, benar. Tapi berdampak pada konsekuensi ya. Jadi kalau kita menyatakan kan kita itu sulit menyatakan dengan tegas ya. Anda misalkan saat ini itu saya ajak ke Afrika sana ya untuk melihat singa lapar di sana ya. Anda kepanasan di sana gitu. Wah, Pak Oju, panas sekali Pak Oju ya. Anda ekspresi Anda itu panas, ngomongnya panas sekali. Wah, itu kan berbeda dengan Anda mengatakan gimana panas Pak. Nah, panas sekali dengan panas saja itu berbeda. Kenapa? Karena sebetulnya itu membawa dampak impact yang berbeda ya. Nah, itu saudara-saudara dalam logika fuzzy ya, fleksibilitas kita yang seperti itu ya, fleksibilitas di dalam kita menyatakan suatu keadaan menjadikan kita nanti melakukan pemrograman secara logika itu lebih mudah ya. Dengan sangat mudah sekali ya. Padahal sebetulnya itu adalah kuantiti semua ya. Jadi hari ini saudara-saudara ya, saya memperkenalkan logika fuzzy kepada Anda ya. Itu adalah bagaimana kita memahami dulu ya bahwa bahasa manusia itu ternyata sangat fleksibel untuk menyatakan segala sesuatu. Ya, saking fleksibelnya bahasa manusia itu menyatakan segala sesuatu, maka bahasa manusia itu sebetulnya antara satu dengan yang lain tumpang tindih. Betul nggak? Ya, tumpang tindih. Ya, padahal keadaannya adalah masalah suhu tadi hanya cuma dua ya semesta pembicaraannya, dingin dan panas. Betul nggak? Ya, tapi antara dingin dan panas tadi itu dalam bahasa manusia itu bermacam-macam ya, bermacam-macam ekspresi. Yang bermacam-macam ekspresi ini saudara-saudara bisa kita nyatakan dengan suatu keadaan yang bisa kita nyatakan dengan kita ukur dengan yang namanya tingkat keanggotaan atau fungsi keanggotaan ya. Yang itu merupakan degree of membership function yang menyatakan tingkat validitas atau kesahihan suatu ekspresi data. Nah, gitu ya. Paham saudara ya? Halo? Siap, paham Pak. Ya, ya. Nah, saudara-saudara, dari sini saudara-saudara, maka kita bisa membuat dua pernyataan. Dari Pak Yunus tadi itu kita bisa buat pernyataan, ya. Satu pernyataan yang pertama adalah ya, suhunya Pak Yunus hangat dengan tingkat keanggotaan 0,8. Betul kan? Pak Yunus suhunya panas dengan tingkat keanggotaan 0,5. Boleh nggak seperti ini? Halo? Ya Pak. Boleh, Boleh Pak. kan? Nah, jadi dari pernyataannya Pak Yunus, setelah kita ukur dengan logika fuzzy, ternyata muncul dua pernyataan. Ya, satu, ya Pak Yunus itu kondisinya hangat dengan tingkat membership function atau kesahihan 0,8. Pak Yunus suhunya panas dengan tingkat itu keanggotaan atau kesahihan 0,5. Kalau Anda bandingkan saudara, pernyataan satu dengan dua itu sebenarnya berbeda nggak antara satu dengan dua itu? Berbeda, Pak. Berbeda, ya. Itulah yang nanti akan kita gunakan di dalam logika fuzzy kan untuk ya kan untuk mengoperasikan logika fuzzy, ya. Jadi Pak Yunus itu ternyata memiliki dua keadaan, ya. Satu hangat, ya. Satu panas, ya. Nah, itulah saudara-saudara ciri khas daripada fuzzy, ya.
bahwa suatu anggota suatu himpunan ternyata dimensinya bisa terkait dengan himpunan yang lain, ya, himpunan yang lain. Itulah ya kalau kita pernah belajar irisan, ya, gabungan himpunan, ya itu di situ, ya. Saudara-saudara, untuk mempelajari ini memang agak sulit, ya, agak sulit. Tapi kalau Anda sudah mengenal aplikasi pemrograman ini sangat mudah, ya. Nah, ke depan nanti saya akan carikan software untuk mensimulasikan himpunan fuzzy ini. Ya, setuju saudara? Supaya lebih Ya, mudah, Pak. ya. Lebih Siapa? mudah bagaimana nanti tahapan pertama logika fuzzy ini adalah mengenal dulu, mengenal cara kerja himpunan fuzzy, ya. Setelah Anda mengenal cara himpunan fuzzy, ya, kemudian Anda sudah membuat keadaan-keadaan atau pernyataan dari masing-masing anggota himpunan fuzzy. Setelah itu nanti ya kita coba simulasikan bagaimana merangkai logika fuzzy-nya di dalam satu sistem, ya. Nah, saudara-saudara ya, itu buku ini nanti akan saya bagikan kepada Anda, ya. Buku ini sangat teoritis sekali ya, tapi itu sebetulnya mudah ya dipahami, ya. Minggu depan akan saya lanjutkan mengenai cara kerja bagaimana kita merangkai logika fuzzy, ya. Logika fuzzy itu ada dua ya, logika fuzzy yang menggunakan metode Sugeno Takagi, ada yang satu lagi menggunakan siapa orang Jepang, saya lupa ini ya, menggunakan dua eh, pendekatan ini, ya. Nah, begitu saudara-saudara ya, kita lanjutkan minggu depan, ya. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. yang tadi terkait degree of membership ya, itu kalau misalnya case-nya suhu kan mungkin kita bisa validasi dengan misalnya dengan suhu ruangan atau apa gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu hal yang abstrak gimana Pak ya? Misalnya satu hal yang lucu misalnya, itu kan sangat relatif ya. Itu Ya. validasi gimana Pak? Nah, betul. Itulah keunggulan logika fuzzy. Logika fuzzy itu bahasa manusia tadi, kata kuncinya. Itu baru contoh suhu ya yang ada ukurannya. Tadi siapa yang tanya ini bagus sekali ini? Saya Pak, Hah? Siapa? Akmal Pak, Arnold ya. Akmal, sorry. Akmal ayam, kata Arnold Schwarzenegger ada ya. Ya. Saudara-saudara, pernyataan Akmal itu bagus. Ya, Pak, itu Pak Ucu ngomong gampang banget Pak Ucu itu ngasih contoh ya kan. Itu kan ada ukurannya. Kalau nggak ada ukurannya gimana Pak Ucu? Sementara Pak Ucu ngomong bahwa logika fuzzy itu logika bahasa manusia. Bahasa manusia itu kan menilai segala sesuatu kan banyak sekali. Misalkan tingkat kelucuan suatu manusia. Boleh kan? Seperti itu Akmal maksudnya. Pak. Hal-hal yang lucu itu kan manusia juga punya ekspresi. Betul nggak? Anda bisa ketawa, ya. Anda bisa terpinggal-pinggal karena ada hal yang lucu. Bisa nggak itu logika fasikan? Halo? Nah itu Pak, apakah bisa Pak? Ya itu. Itu kan juga bagian dari artificial intelligence ya. Itu bagian dari artificial intelligence ya, mengenal emosi manusia. Ya, gitu ya. Eh, Kalau kita ini tentu jawabannya nggak bisa langsung Akmal ya, karena logika fuzzy ini ya itu paling mudah itu untuk hal-hal yang ada ukurannya, ada kuantisasinya ya. Anda pernah lihat mesin cuci yang pakai logika fuzzy? Pernah kan? Pernah pakai nggak mesin cuci ya? Mesin cuci yang ada logika fuzzy-nya ya. Kalau Anda mau nyuci celana jeans ya yang berat-berat itu kan ada pilihannya, tombolnya. Betul nggak? Halo. Betul, Pak. Kalau Betul, Pak. baju-baju yang soft ya, baju-baju yang soft ya, itu kan berbeda setelannya ya, antara baju yang soft, baju yang celana jeans yang berat-berat ya, baju-baju yang ringan ya, atau pakaian-pakaian yang ringan itu kan semuanya berbeda-beda selektornya. Itu sebetulnya contoh implementasi logika fuzzy. Kenapa? Karena semua ada kuantitinya ya. Apa kuantitinya? Ya ukuran bajunya, ya berat bajunya, airnya yang masuk, kecepatan putarannya, ya sabun cucinya yang masuk digunakan. Itu akhirnya itu kan kuantiti semua, terukur semua. Itu gampang ya. Gampang dirangkai menjadi suatu software atau pemrograman. Tapi kalau dikatakan amal tadi ya, itu Pak bisa nggak Pak hal-hal yang abstrak untuk dilogikasikan? Secara teori ya bisa, tapi cara implementasi ya itu kita tunggu dulu ya. Artinya apa ya? Misalkan ya hal yang abstrak itu apa dulu? Misalkan adalah bagaimana Anda itu mengukur tingkat
kecantikan manusia wanita. Ya, di sini ada ibu-ibu ya, di sini ada mahasiswa ya. Kita kan punya sense ya, mengukur manusia itu ganteng dan cantik. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, ukuran ganteng dan cantik itu kan nggak bisa disatukan seluruh orang dunia ini. Ya, itu masalahnya. Common sense kita ini mengatakan orang ganteng dan cantik itu berbeda. Ya, kalau itu mau dikuantisasi, ya, Pak, cantik itu raut mukanya itu harus seperti siapa bintang film sekarang ini ya? Brad Pitt misalkan ya, idola saya zaman dulu ya tahun 90-an, tahun 2000-an. Harus seperti Brad Pitt, Pak. Wajahnya itu ya cenderung bulat ya, hidungnya sekian, sekian, matanya sekian ya, giginya nggak seperti gigi saya gitu ya, yang katakanlah gigi tongos misalkan ya. Giginya itu semua bisa nggak kita kuantisasi ya, ukuran ganteng misalkan. Kalau itu bisa ya boleh aja ya, cuma masalahnya ini belum bisa ini untuk dilakukan seperti Akmal ya. Itu kan bukan abstrak sekali ya, itu kan terukur, bisa diukur ya, tingkat kegantengan suatu manusia atau juga tingkat kecantikan suatu manusia. Itu juga bisa dikuantisasi. Cuman sayangnya ya, untuk menyepakati ini menjadi suatu quantity ini yang sulit ya di seluruh dunia ya. Hal-hal yang abstrak tentu sulit ya untuk dikuantisasi ya, dicari ukurannya yang orang itu sepakat ya. Sepakat, Pak, ganteng itu harus seperti orang Afrika, Pak ya. Hitam, kekar, legam. Nah, itu orang Afrika. Kalau orang Arab beda lagi, Pak. Ganteng itu harus mancung, Pak. Mancung ya, hidungnya mancung ya, bibirnya mancung ya, telinganya juga macam-macam lah ya. Kalau itu boleh dikuantisasi dan disepakati menjadi satu common sense, itu boleh ya. Jadi hal-hal yang abstrak di sini saudara-saudara, pengertiannya adalah sebisa mungkin ada kuantisasi dari rentang minimal sampai rentang maksimal yang disepakati. Kalau Anda sudah bisa menemukan itu, maka boleh fasi itu bisa diterapkan di situ. Tapi kalau fasi ini belum disepakati, betul ada kuantisasi yang belum bisa disepakati, nah itu sulit untuk diterapkan. Nah, gitu ya, Akmal ya, gitu ya. Ya, Pak. Tapi tetap ya, itu kan tantangan manusia juga ya, tantangan di dalam artificial intelligence ya, mengenali emosi manusia, mengenali bau ya. Kalau bau itu kan bisa dikuantisasi ya, bau itu akibat dari itu senyawa yang namanya kimia ya, senyawa yang namanya unsur hidrokarbon apalah di situ ya. Yang bau itu bisa digunakan sebagai sensor bau ya. Dari sensor bau yang sampah sampai sensor bau parfum Prancis. Nah, itu kan ternyata ketemu rumusannya ya, rumusan bau yang tidak enak, yang paling minimal ya, baunya kerak neraka tadi ya, sampai baunya surga, itu ada ketemu ukurannya ya. Apa ukurannya? Misalkan kuantiti daripada molekul gas apa. Nah, itu boleh ya, berarti antara bau kerak neraka sampai baunya surga ya, minyak kasturi ya, itu berarti ada kuantiti yang di situ bisa diukur ya. Apanya ya Pak Ucu? Misalkan saja ya, misalkan adalah itu tingkat itu molekul, ukuran molekul atau senyawa kimia hidrokarbon tertentu tadi itu. Nah, itu boleh ya. Itu bisa digunakan dalam logika fasi ya. Sepanjang itu ada kuantitinya antara paling minimal sampai paling maksimal, sehingga kita bisa desain bahasanya tadi di situ ya, bahasa itu himpunan-himpunan fasinya ya. Pak, ini himpunan fasi bau tidak enak, sangat tidak enak sekali. Ya, 0 nilainya ya. Sampai bau yang paling wangi sekali, nilainya 100. Jadi antara 0 dengan 100 itu saudara-saudara, kriteria 0 dengan 100 itu kita ukur degree of membership function-nya. Ya. Yang satu dengan kelompok yang lain tadi berurutan satu dengan yang lain, ya. Oke, pertanyaan bagus sekali, Akmal ya. Oke, minggu depan saudara-saudara kan akan saya demokan bagaimana cara kita mendesain logika himpunan fasi ya. Itu himpunannya dulu ya, himpunan, kemudian kita generate pernyataan dari setiap himpunan ini ya. Sekian saudara-saudara ya, betul Izin, kita Pak. Izin, Pak. Terkait ini, Pak, mengenal apa namanya, mengenai hal-hal abstrak. Ini bagaimana dengan yang sekarang banyak diterapkan di persidangan-persidangan yang mengetes kebohongan itu, Pak. Nah, seperti apa sih ukurannya itu, Pak? Ya, berarti di situ bagus ya pertanyaannya ya.
Berarti itu menggunakan pendekatan ilmu psikologi ya. Kebohongan itu kan pendekatan itu ilmu psikologi ya. Terus terang kalau ini saya nggak bisa jawab ya, bukan berarti saya nggak bisa jawab ya, tapi saya takut itu melampaui bidang ilmu yang lain ya. Tapi prinsip pendekatannya kan psikologi di situ ya, lie detektor gitu ya. Lie detektor di situ, saudara-saudara ya, saya tidak bisa menjawab untuk masalah ini ya, karena itu bidang ilmu bukan bidang ilmu saya, tapi saya pernah membaca saja ya, pendekatannya ilmu psikologi ya. Yang ilmu psikologi itu dikuantisasi oleh berbagai macam variabel di situ ya. Misalkan misalkan saja ya, yang pernah saya baca ya, itu detak jantung. Detak jantungnya orang normal dengan berbohong itu kan berbeda, betul nggak? Nah, itu kan kuantisasi juga ya. Itu juga bisa dikuantisasi ya. Kemudian intonasi suara. Intonasi suara kan juga sama ya. Itu bisa kita ukur ya. Intonasi suara ya. Kemudian ekspresi-ekspresi yang lain yang itu merupakan domainnya orang psikologi ya. Jadi kalau betul Anda mau merancang fasi logik ya kan sebagai detektor kebohongan, bisa, boleh. Tapi Anda harus syaratnya harus Anda belajar ilmu psikologi tentang kebohongan. Setuju nggak? Ya, siapa? Nah, gitu ya. Jadi saya tidak berani menjawab itu karena itu di luar bidang ilmu saya. Ya. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Ya. Oke, ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktunya dan juga saya mohon maaf ya karena itu saya telat memberikan materi ya. Karena saya sampai bulan Desember ini saya mempersiapkan akreditasi usia untuk akreditasi BAN PT institusi ya. Semoga kita dapat meraih baik sekali ya. Kemudian juga akreditasi internasional ya. Yang ini dokumennya itu banyak sekali yang harus saya siapkan bersama para kaprodi ya. Jadi kalau Anda melihat dosen yang pengampunya adalah kaprodi atau pejabat struktural unsia yang kurang optimal, ya tetap Anda tunggu dengan sabar pasti akan dilayani ya. Demikian saudara-saudara ya, atas waktu dan kesempatannya ya kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.